Bab 1. Arif Suryadi, mulai dari sekarang kamu sudah tidak lagi bekerja di sini. Buka seragammu, temui personalia, ambil gaji terakhirmu dan pulanglah. Arif melangkah ke kantor keamanan dan segera melihat Johnny London, sang manajer, sedang duduk-duduk di kursinya. Johnny sedang duduk di belakang meja, menghisap rokoknya sambil mengarahkan pandangan menghina, menyeringai ke arah Arif. Tertegun mendengar ucapan sang manajer, Arif mengerutkan kening dan bertanya, "Anda memecat saya? Atas dasar apa?" "Atas dasar apa?" Johnny tertawa terbahak-bahak. "Tidakkah kamu tahu bahwa perselingkuhan istrimu sudah menjadi bahan perbincangan di mana-mana? PT Four Seasons adalah perusahaan terkemuka di kota Kenangan. Kami menghargai reputasi kami lebih dari apapun. Urusan pribadimu telah merusak reputasi perusahaan." Arif terperangah mendengar penjelasan Johnny. Wajahnya berubah menjadi cemberut saat dia menjawab, "Dia selingkuh? Mustahil. Johnny, jangan menyebarkan isu seperti itu. Kalau kamu punya masalah denganku, langsung saja ke intinya. Mengapa kamu harus begitu hina hingga menuduh istriku melakukan sesuatu yang tidak mungkin dilakukannya?" Johnny menyeringai lalu berkata dengan sinis, "Ada masalah dengan otakmu? Emangnya kamu siapa? Sampai aku membuang-buang waktu menyebarkan rumor tentang istrimu? Apa untungnya bagiku?" Arif mengepalkan tingginya sambil mengeram. "Beberapa hari yang lalu saya datang ke kantor Anda untuk meminta hari libur agar saya dapat menghadiri pertemuan orang tua guru di taman kanak-kanak anak saya. Namun ketika saya tiba, saya menemukan Anda dan resepsionis sedang melakukan perselingkuhan. Tampaknya sejak saat itu, kamu menyimpan dendam terhadapku. Apakah itu benar? Itu sebabnya kamu ingin menyingkirkanku?" Senyum Johnny membeku. Dia mengatupkan rahang dan meludah. "Diam! Arif, kamu hanyalah orang bodoh. Ya, aku ingin kamu pergi. Kamu hanyalah sampah yang hidup dari seorang wanita. Siapa kamu untuk melawanku? Aku bisa memecatmu kapan saja aku mau." Seringan muncul di bibirnya saat dia melanjutkan, "Saya tidak mengarang humor itu. Sudah menjadi rahasia umum di kota Kenangan bahwa dia dan Walbason terlibat asmara. Anda sepertinya tidak menyadarinya, bukan? Apakah Anda terlalu fokus pada pekerjaan Anda? Tanyakan ke orang-orang di sekelilingmu kalau kamu tidak percaya padaku." Arif menatap tajam ke arah Johnny. Ekspresinya semakin gelap karena rasa permusuhannya semakin besar. Lalu dia maju 2 langkah. Plak, plak. Tanpa peringatan dia menampar Johnny 2 kali dengan keras. "Aku akan pergi sesuai keinginanmu, Johnny. Tapi kamu harus menyiapkan gajiku tanpa kurang sepeser pun. Saya berharap gaji saya akan siap ketika saya kembali untuk mengambilnya hari ini." Dengan itu, dia berbalik dan pergi. Hei! Karena marah, Johnny memegang pipinya yang memerah dan berteriak, "Dasar bajingan! Beraninya kamu menyerangku! Jangan pergi! Berhenti! Aku akan buat membayar untuk ini." Arif tidak repot-repot menoleh ke belakang dan melangkah keluar kantor. Dia selesai berdebat dengan Johnny. Saat dia keluar dari gedung, Arif melihat beberapa rekan kerjanya memberinya tatapan aneh, menyebabkan dia mengerutkan alisnya. "Apakah Anda mendengar tentang istri yang menjadi simpanan Tuan Bason?" "Tentu saja. Saya pikir seluruh kota mengetahuinya. Sebagai menantu yang tinggal di rumah istrinya, dia tidak mempunyai hak apapun. Dia bahkan tak bisa menghentikan istrinya untuk selingkuh." "Oh, itu normal. Lihat betapa tidak bergunanya dia. Dia jelas bukan pria yang bisa diandalkan. Jadi tidak mengherankan jika Henny tidak setia padanya. Tuan Bason menarik dan kaya, wajahnya lumayan ganteng. Saya mendengar bahwa Henny Jennings adalah wanita tercantik di kota Kenangan. Hal ini menjadi pelajaran bagi kita, bahwa kita tidak boleh mencari istri yang cantik jika kita tidak cukup kaya ataupun mampu. Jika tidak, kita akan menderita karena perselingkuhan dan mengarungi kehidupan yang menderita karena patah hati seperti yang dialami Arif. Bagi semua orang, Arif sudah dikhianati. Mereka yang mengenal
Mereka yang mengenalnya merasa kasihan padanya dan memberinya simpati yang tulus. Sementara mereka yang tidak mengenalnya memandangnya dengan pandangan mencemooh. Arif mengamati kerumunan itu dengan dingin. Giginya terkepal begitu erat hingga pembuluh darah di tangannya menonjol, menunjukkan kemarahannya yang luar biasa. Tatapan Arif terlalu menakutkan, sehingga semua orang tidak berani memprovokasi dia lebih jauh dan bergegas masuk ke dalam gedung untuk mulai bekerja. Henny Jennings, apa ini? Setelah menikah dengan keluargamu, aku telah melakukan yang terbaik untuk setia kepada keluarga. Saya telah melakukan yang terbaik untuk perlakukan Anda dengan rasa hormat dan kebaikan. Inikah caramu dihargai? Inikah caraku dihargai atas kesetiaan dan dedikasiku selama ini? Mata Arif memerah saat kemarahan mengalir di nadinya. Sejuta pertanyaan ada di benaknya. Dia mengeluarkan ponsel dan menelpon istrinya, Henny. Kring, kring, kring. Butuh beberapa saat hingga panggilan itu diangkat. Saya sibuk. Ada apa kamu menelponku? Suara dingin Henny terdengar. Kamu ada di mana? Tanya Arif berusaha keras meredam amarahnya. Aku sedang bekerja. Henny menjawab sedikit gagap. Benarkah aku akan pergi ke kantormu sekarang? Arif menjawab dengan dingin. Henny kehilangan kata-kata. Henny, suruh dia untuk segera datang ke kamar 354 di Hotel Hyatt. Tiba-tiba terdengar suara Jasmine Garnett. Dia adalah ibu mertua. Tiba-tiba suara Jasmine Garnett terdengar. Dia adalah ibu mertuanya Arif dan Arif dengan jelas mendengar percakapan mereka. Bu, mengapa ibu mintanya untuk datang? Henny terdengar cemas. Dia bingung. Meskipun kebenciannya terhadap Arif semakin besar, dia pernah sangat mencintainya. Kalau tidak, dia tidak akan mengambil keputusan untuk menikah dengannya. Namun, tindakan Arif yang pengecut selama beberapa tahun terakhir telah membuatnya merasa sangat kecewa dan putus asa. Dia ingin menguatkan keberaniannya sebelum menghadapi Arif dan mendiskusikan perceraian malam ini dalam kenyamanan rumah tangga mereka. Sayangnya, dia tidak menyangka Bason akan menyebarkan berita itu dengan sengaja. Jasmine sepertinya berdiri di samping Henny. Karena suaranya nyaring dan jelas. Dia harus datang agar kamu bisa mengakhiri hubungan dengannya di depan semua orang. Mendengar itu, Arif mengakhiri panggilan dan menuju Hotel Hyatt dengan skuter listriknya. Perusahaannya berlokasi di dekat hotel, jadi tidak butuh lama baginya untuk segera tiba di hotel tersebut. Sesampainya di hotel, Arif mendorong pintu ruang nomor 354 yang merupakan kamar VIP hingga terbuka untuk melihat keluarga Jennings di dalamnya. Nenek Henny yaitu Demi Jennings, ibu mertuanya Jasmine Garnett, adik laki-lakinya Lucas Jennings, sepupunya Jacob Jennings, dan banyak anggota keluarga lainnya yang hadir. Tampaknya keluarga Jennings sedang berkumpul untuk pertemuan penting. Namun mereka lupa memberitahu saya. Namun saya tidak akan memikirkan hal itu, karena sikap Henny lebih penting buatin Arif. Matanya merah saat dia menatap Henny yang duduk di tengah ruangan. Henny sepertinya menghindari tatapannya, sementara yang lain meliriknya dengan mengejek. Dia telah dikhianati oleh istrinya dan berita itu disebarkan dengan niat jahat hingga semua orang menganggap dirinya bodoh. Kamu sudah datang? Bagus. Pergilah ke kantor urusan sipil dan urusan perceraianmu dengan Henny, ucap Jasmine lugas. Tatapan Arif tak tergoyahkan saat dia menatap Henny dengan penuh perhatian. Setelah menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri, dia bertanya dengan marah. Henny, kenapa kamu melakukan ini padaku? Mengapa kamu mengkhianati kepercayaanku dan pernikahan kita?